Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Telah datang kepada kalian hujjah-hujjah itu logika-logika tentang kebenarannya Allah Ta'ala. Faman absara fali nafsi. Terus ini kalau bolak-balik matur Dewi Syekh Nawawi Banten tengene tafsir Munir itu. Kalau ada ayat fa inna hizballahi humul ghalibun. Pokoknya kalau ada ayat yang menerangkan pada akhirnya pasukan Islam itu menang. Pada akhirnya pasukan Islam itu menang. Itu Imam Syekh Nawawi nakwil pasukan Islam yang dimaksud adalah argumentasi bil hujjat wal barohin, logika. Amma bisaulah fala, kata beliau dari awal kalau secara kekuasaan itu tidak, maksudnya tidak itu tidak harus. Ini karena ketika Nabi dan orang kafir, saya ulang lagi, Nabi dan orang kafir itu kalau perang loh ya, bukan perang. Itu kadang Allah pakai status Muhammad ya Nas, orang kafir juga Nas. Saya ulang lagi ya, ketika Nabi perang secara fisik, itu kadang Allah pakai status Muhammad ya An-Nas, orang kafir juga An-Nas. Sehingga bisa saja karena ini sama-sama An-Nas, itu Nabi kalah. Seperti yang dialami beliau di perang Uhud. Dan itu istilahnya pangeran resmi watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalau sama-sama An-Nas ini potensinya mudawalah. Mudawalah itu ya bisa menang, bisa kalah. Tapi kadang-kadang Allah itu pakai status ini hak, Muhammad itu hak, kafir itu batil. Kalau seperti ini pasti Muhammad menang, orang kafir kalah. Karena pertarungannya hak dan batil. Sebenarnya kita hanya butuh status aman. Setelah kita aman itu Allah mensifati dirinya, dan sifat Allah pasti nafidah, sifatnya Allah pasti terlaksana. Sifatnya Allah itu pasti nafidah, pasti terlaksana. Dan Allah mensifati dirinya, saya kata Allah, asal kamu iman, pasti kata Allah yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Itu pasti, orang kok mungkin, karena Allah nggak akan terkalahkan. Sekarang trennya misalnya orang imigran Ethiopia, imigran kulit gelap di Amerika, trennya mereka menjadi kafir apa menjadi muslim? Menjadi muslim, anak turunnya ya muslim. Di Argentina yang minoritas juga gitu, di Jerman, di Australia, trennya. Makanya wajar kalau orang-orang non muslim itu takut terhadap imigran meskipun gelap, meskipun pekerja itu, karena trennya tetap mereka itu nggak menjadi kafir. Makanya meskipun mereka ada kiai, tidak dai, atau ngaji sawi, tetap ditakutkan karena tetap trennya itu membawa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala juzulan ora wanang apa dalik. Maknane dalik niku idrakul absar ghairuhu wala idriku ghairuhu al absar. Maknanya kondisi seperti itu ora wanang fi'iri ndam liyane idrak ma Allah atau fi'iri ndam liyane Allah. Mun titik. Utawa maknane ngene, au yudriku utawa ngidroki sapa Allah al basara ing basar. Basar pandangan mata. Wa wa halate basar la yudriku ora iso menduki apa basar ing apa. Au khitu utawa liputi apa basar bi ing apa. Ikhatotan ilman gitu lawan ngerti tenan. Wa ta Allah wa al-latif iku zat sing banget aluse fi auliyaihi lan pira-pira wali-waline Allah al-khabiru zat sing bijak bihim lan auliyaihi. Qul ngucap sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad qad ja'akum basairu mir rabbikum. Qad teman-teman teko kum sira kabeh wa basairu pira-pira hujjah pira-pira matahati to pira-pira basira. Ayo hujajun tegesi bro-bro hujam rabbikum sanging pangeran sira kabeh. Faman absara. Ini kan faman absara fali nafsi. Ini ora dipisah. Faman mengko sapane wong absara mirsani sapa man kelawan basira fa amana. Mongko iman sapa man fali nafsi mongko utawi basira manfaat kanggo awake dhewe man. Manane absara tegese mirsani sapa man fali nafsihi absara mongko ya muntung awake dhewe absara mirsani sapa wong. Di ana sawaba ibsarihi krana satemene ganjarane basire wong ya lagu manfaat kedhe wong dhewe. Wa man desapane wong amya ku micek sapa man anha sanging basira fadalla mongko tersesat sapa man ya fa'alaiha mongko iku melarat ing atase nafsihi
Nggih, fa'alih mongko iku melarat ing atase nafsi wa bal idlali utawi musibahe olahe tersesate man. Wa ma ana alaikum bihafid. Wa ma ana lan ora ana ing sunalikum ate sira kabeh bihafidin lan sing jaga rakibin sing jaga li amalikum maring pira-pira ngamal sing kabeh. Inama ana ngene ingsun iku nadhirun wong sing ngelingno. Wa kadzalika nusarriful ayat. Wa kadzalika lan iku mengkono-kono kabeh kama bayana kala nerang ingsun mak perkara zikra kang disebut apa mak. Nusarrifu jelasno ingsun bayinu tegese jelasno ingsun al ayat ing pira-pira ayat. Maksudnya jelasno sing diulang-ulang jenenge nasrif. Jelasno sing diulang-ulang dengan variasi sing beda-beda jenenge tasrif li ada biru supaya gelem mikir sapa ngakeh. Waliyaku lan akhirnya ben padha ngucap sapa kufar. Ail kufaru dikise komentar sapa kufar fi akibatil amri ing dalam akhire urusan. Oleh ngucap darosta. Nak kira iki to waliyaqulu darosta. Maksudnya dalil pendek. Mboten kira iki to darosta. Waliyaqulu darosta. Wonten kira amalah darosat. Waliyaqulu lan akhire padha ngucap sapa kufar. Ail kufaru dikise ngucap sapa kufar fi akibatil amri ing dalam akhire urusan ngucap darosta. Belajar siro maknane zakarta tekse saling iling-ilingan siro saling mengingatkan siro ahlal kitab sertane ahli kitab wa fi qiraatin dalam sisi qiraah darosta kaje sajane wa fi qiraatin darosat ayat qara tal kutub wa fi fathil wa ra wasin tal rasin Robalia bentar wa fi qiraatin darosta kados sekae kira-kira kita mboten darosta no darosta deres sira manane belajar sira iku tubal madin ing pira-pira kitabe sing wis liwat wa cita lan teko sira biada lan iki minha minal kutubil madin walinu bayyinahu lan sebuah rangno ingsun ing hadal kitab di kaum maring kaum ya lamun kang ngerti sapa kaum Itabi antuto siro Muhammad yang perkara uhya kang den wahyana apa ma ile kamaring siro mirobika sing piran siro. Maknane Al-Qur'an tegese kanut Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu anggap mawon badal sing ma uhya. Ittabi' ma uhya ilaika min rabbik. La ilaha illa huwa ora ana pangeran kang hak iku mujud illa hu kecuali Allah. Wa arid lan mengo sira manane gak usah kakean diurusan utawa aja gadekno sira anil musyrikin sing boro-boro wong sing musyrik. Walau sa'am wa mangkersana sapa Allah ma asyraku mongko ora padha nglakoni musyrik sapa musyrikun. Wa ma ja'alnaka alim hafidha lan ora gawe ingsun ka ing sira alaihi ing atase musyrikin tak gawe hafidhan ing wong sing tukang kontrol, tukang jaga. Raqiban tegese wong sing tukang kontrol. Misale fatu jaziyahu mongko kowe di otoritas males sira kabeh hum al musyrikin fi amalihim lan ngamal-ngamale musyrikin. Wa ma anta alaihim biwakil lan ora ana te sira alaihim ing atase musyrikin biwakilin kelawan makili aku maksudnya radio otoritas fatas burohum mongko maksa sirahum ing al-musyrikin alal iman ing atas iman. Sejauh Imam Suyuti wahada utawi iki ku qoblal amri sedurunge den perintah fil kitali kelawan kital atau kelawan males mana di kital iku males utawi nopo nggih nglawan bil kitali lan kital atau kelawan pun kalau terangkan kita terus kalau ada ayat iskal misalnya keyakinannya kita itu nanti di surga itu melihat Allah enggak keyakinannya kita lah melihat itu berarti nafi ru'ya itu fit dunia. Jadi pilihan-pilihan tafsir yang dikatakan Ibnu Abbas, saya ulang lagi ya, pilihan-pilihan tafsir yang dikatakan Ibnu Abbas itu biasanya itu kalau ada lafadz sing dohir ini beda, beda itu khilahnya, solusinya itu dianggap halan duna halin. Misalnya la tudrihul absor fid dunya, dan nanti ayat ru'yah itu fil akhirah. Seorang lagi ya, pilihannya satu apa? La tudrihul absor fid dunya. Terus nanti yang wujuh yauma idzin nadhirah napa? Fil akhirat. Ya, jadi itu juga pilihan. Jadi la tudrikul absor fit dunya. Terus nanti yang wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah fil akhirah. Itu juga pilihan takwil. Terus kedua
Kedua khilahnya itu idrok yang dinafikan itu idrok dengan makna ikhata. Ikhata itu tahu detail, tahu yang sampai mampu mensifati. Itu ya tadi ya pilihan pertama apa? Adamul idrok atau la tudrikul absar itu fit dunia. Karena sekali fil akhirah iku ngikuti ayat wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Berarti adamul idrok itu halan, maknanya halan itu satu kondisi, halat dunia. Nanti nazar atau ru'yatullah niku halan ukhra niku napa? Fil akhirah. Itu satu takwil. Takwil kedua yang dinafikan Allah itu idrok. Idrok itu menemukan secara detail. Tentu itu tidak mungkin karena apapun hebatnya makhluk itu tetap fani, sesuatu yang rusak, yang profan. Sementara Allah itu qadim. Meskipun di akhirat kita melihat Allah pun tidak ikhata. Apa? Tidak apa? Ikhata. Jadi mau keceluk ru'yah, keceluk iso mirsani pangeran, tapi tetap boten ikhata. Itu yang dinafikan Allah berarti apa? Ikhatohnya, bukan mutlakur ru'yah, tapi apa? Ikhatoh, ngerti secara detail. Itu ya bagian dari takwil ya. Salah lagi itu bagian dari apa? Takwil. Terus apa? Kan wonten babnya itu di Etkon itu bab muhimil ikhtilaf. Itu memang dibabkan oleh ulama-ulama ulumul Quran apa? Muhimil ikhtilaf. Ayat-ayat yang dohirnya itu saling benturan. Ayat-ayat yang dohirnya itu saling apa? Benturan. Jadi misalnya waqifuhum innahum mas'ulun. Itu ada periode di mana kita ngalami posisi mas'ulun, ditanya. Ya, ada posisi di mana kita ngalami periode apa? Mas'ulun, ditanya. Nah, terus tapi juga ada periode di mana istilahnya fahum la yatasaalun. Dia tidak ngalami saling tanya. Jadi ada periode, ya berarti gini, kalau pas mahsyar itu bahkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Tapi nanti itu ada periode di mana orang itu saling mensyafaati. Berarti periode syafaat ya ada halun, ada satu keadaan. Tidak saling mengenal juga satu keadaan. Sehingga nanti terus faktanya ya gitu. Misalnya ada periode di mana yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, itu ya satu periode. Tapi nyatanya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kalau zumara artinya kan tidak saling apa? Tidak saling lari, tapi ketemu. Ya saya ulangi, pada akhirnya kita di surga kan zumara. Kalau zumara tuh saling yafiru apa enggak kan? Makanya itu cara saya takwilan paling bagus itu. Jadi takwilan paling bagus itu menurut saya dikatakan Ibnu Abbas saja. Jadi kondisi-kondisi yang di Quran itu halan duna halin. Ya bukti paling gampang tadi, ada kondisi di mana yauma yafirul mar'u min akhi, tapi pada akhirnya nanti wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berarti kan ada bareng-bareng. Ya ada kondisi saling lari. Syafaat juga gitu. Ada yang apa yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atawa biqalbin salim. Nah ru'yatullah juga gitu, ketika Allah nafar ru'yah itu artinya fit dunya. Nanti kalau membolehkan ru'yah ya yauma idzin kan jelas Quran ngendikan apa wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha, itu kan jelas ada kalimat yauma idzin apa? Yauma idzin yauma id qamatis saah, di hari terjadinya kiamat. Atau di hari orang mukmin telah masuk surga. Nah itu Allah asbatar ru'yata, Allah menetapkan ada ru'yah. Berarti mafhumnya apa? Ru'yah itu terjadi yauma dakhalal mu'minuna al jannah. Berarti fid dunya tidak nadhirah. Itu lebih gampang ketimbang nakwil apa? Ikhatoh dan tidak ikhatoh. Jadi berarti nafyur ru'yah ning napa? Fid dunya. Nanti wujudur ru'yah atau isbatur ru'yah fil akhirah. Itu lebih gampang karena nyatanya dari awal Allah ngendikan apa? Yauma idzin, bahwa melihatnya itu yauma idzin, di hari terjadinya kiamat atau di hari orang mukmin telah masuk apa? Surga. Niku cara kula lebih gampang. Terus ada beberapa takwilan gini wow gini apa? Pokoknya semua ayat sing yuhimul ikhtilaf. Jadi ma yuhimul ikhtilafa niku ditakwil halan duna halin. Jadi misalnya gitu seterusnya. Misalnya
wal walidatu yurdina auladahunna, ya mesti walidat yang kondisinya normal sehat ya sudah yurdina auladahunna. Tapi ada kondisi di mana walidat itu tidak boleh menyusui, misalnya dia sakit atau cerai. Makanya ketika ini pangeran wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Jadi kalau ada kondisi tertentu seorang ibu tidak bisa menyusui, kata Allah fasaturdi'u lahu ukhra, nanti ada saja yang menyusui. Berarti ada kondisi irdo ya halun, ya satu kondisi, tidak menyusui ya satu kondisi, bisa menyusui orang lain satu apa? Kondisi. Dan itu paling gampang menurut saya. Misalnya ya fikih kan begitu terus. Misalnya orang tidak punya wudhu itu haram megang Quran. Tapi ketika Quran itu jatuh di jalan dan itu sangat potensi terhinakan, maka orang hadas pun wajib mengambil. Nah itu kan otomatis hukum-hukum seperti itu. Berarti hukum la yamassuhu ilal mutahharun satu kondisi, no? Satu kondisi. Tapi ada kondisi lain yang orang tidak suci pun harus megang Quran. Misalnya Quran jatuh fi mustaqdzarin, di tempat yang tidak baik lah. Nah, itu paling gampang menurut saya. Terus makanya kata Imam Suyuti wa hadza makhsusun li ru'yatil mu'minina lahu fil akhirah, itu paling gampang Pak. Ayat tidak ru'ya itu hanya tertentu fit dunia, sekali fil akhirat itu ikutnya ayat wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Niku paling gampang. Terus ada yang mentakwil au yukhitu bihi ilman, maksudnya yang dinafikan itu kita ikhatoh, tahu Allah secara detail, itu tentu dinafikan. Meskipun kita di surga pun tidak akan tahu Allah secara detail, karena kita bagaimanapun tetap makhluk dan Allah itu selalu laisa kamitslihi syai'un. Itu juga takwilan. Tapi takwilan itu lebih jelimet kalau gampang yang tadi. Terus qad ja'akum basairu mir rabbikum, telah datang kepada kalian hujah-hujah, itu logika-logika tentang kebenarannya Allah Ta'ala. Faman absara fali nafsi. Terus ini kalau bolak-balik matur Dawi Syekh Nawawi Banten dengan tafsir Munir itu, kalau ada ayat fa inna hizballahi humul ghalibun, pokoknya kalau ada ayat yang menerangkan pada akhirnya pasukan Islam itu menang, pada akhirnya pasukan Islam itu menang, itu Imam Syekh Nawawi nakwil pasukan Islam yang dimaksud adalah argumentasi bil hujat wal barohin, logika. Amma bisaulah fala, kata beliau dari awal, kalau secara kekuasaan itu tidak, maksudnya tidak itu tidak harus. Ini karena ketika Nabi dan orang kafir, saya ulang lagi, Nabi dan orang kafir itu kalau perang loh ya, bukan perang. Itu kadang Allah pakai status Muhammad ya Nas, orang kafir juga Nas. Saya ulang lagi ya, ketika Nabi perang secara fisik, itu kadang Allah pakai status Muhammad ya An-Nas, orang kafir juga An-Nas. Sehingga bisa saja karena ini sama-sama An-Nas, itu Nabi kalah. Seperti yang dialami beliau di perang Uhud. Dan itu istilahnya pangeran resmi watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalau sama-sama An-Nas ini potensinya mudawala itu ya bisa menang, bisa kalah. Tapi kadang-kadang Allah itu pakai status ini hak, Muhammad itu hak, kafir itu batil. Kalau seperti ini pasti Muhammad menang, orang kafir kalah, karena pertarungannya hak dan batil. Itu memang paling jelimet di ilmu tafsir. Seorang lagi itu paling jelimet di ilmu tafsir. Syekh Nawawi itu ketika di Mekah itu pas Indonesia dijajah Belanda, bahkan di antara beliau tidak mau pulang ke Indonesia karena Indonesia dijajah Belanda. Begitu juga Syekh Mahfud Termas, Syekh Abdul Manan. Sehingga beliau itu kan ya kepikiran, wong Islam mesti menang, nyatanya Indonesia cek kalah, dia ini menangi kemerdekaan, bukan menangi apa? Sehingga beliau semuanya ulama dulu, apalagi ulama Mesir itu semuanya dikooptasi Prancis juga. Zaman pas ngarang kitab itu dikooptasi apa? Prancis. Itu mesti ngalahkan itu pasukan Allah menang itu bil barohin wal hujat, dengan logika. Ya dengan apa? Logika. Sehingga kalau bolak-balik anggar matur tentang pangeran, kalau anggar pas tahajud, kalau manjen luwes siap ketemu pangeran.
Donya di Barno. Itu misalnya Barno itu anak kira-kira potongan soleh, kuliah ning Amerika, di Australia Barno. Asal raine rai soleh. Mbok niru bapake, mbok niru gurune, pokoke raine ku rai soleh. Ya istikharah iki rai soleh ta ora. Raine wae delok atine, ati ora ketok. Raine kan ketara. Musimahum fi wujuhim minas sujud. Ora ketara, anak dinur ta ora kan ketara. Nanti asal anak itu duwe nur, saya ulang lagi duwe nur. Iku kok ning diwae, iku nur ku men. Jadi kelebihane nur ngeten, nur ku cahaya. Mbok peteng dedet kaya apa, iku ana uplik iku tetep dadi sini. Iku kelebihane nur. Dadi ora kudu lampu padang, ora kudu listrik sing wattnya tinggi. Mbok uplik lah iku tetep bersinar. Mbok kunang-kunang lah tetep sini. Ngene-ngene. Mulane kok geman ketik santri goblok kok geman. Iku tetep barokah ngono. Dua kok Papua terus dua kok NTT ngono tetep. Yang salah wong karo nublek kok jejes tongkring wae dolim. Jadi kulo nu kadang ngerasa dolim. Termasuk kulo nu mahjubno sampean ngerasa dolim. Lah jane salahmu karo nublek kok jejer. Tongkring. Wong ngani ngoyo. Akhire kok isane kasut tok malah lara kabeh. Kulo baleni malih ya. Kulo tanggung jawab nanti ketemu pangeran. Jadi kulo berkali-kali sholat ngarepe pangeran itu pokoknya madzhabun al-Qawahabi. Kulo delok makalah Syekh Mahfud, Basim Asy'ari, makalah sinten ya, Syekh Nawawi. Niku tak titeni. Apalagi ulama-ulama Mesir lebih ngeri lagi. Karena beliau-beliau ngarang kitab ketika Mesir dijajah Perancis, Indonesia dijajah Belanda. Sehingga setiap janjinya Allah orang Islam pasti menang itu kan yo mikir, muni menang nyatane kalah. Muni ra bakal menang ya suatu saat menang. Akhirnya ya sing karuan menang itu apa? Ya bil hujjat wal barohin. Yang mesti menang itu adalah logika, yaitu andaikan diadu logika. Ya diadu logika. Misalnya milih mana jagoan tunggal itu 1 apa 3. Tentu orang milih 1. Di mana-mana pemenang itu 1. Terus milih mana alam yang wujud ini diciptakan oleh ketiadaan dengan diciptakan oleh zat yang wajibil wujud. Mesti secara logika orang milih wajibil wujud karena nggak mungkin mewujudat atau diciptakan al-adam. Begitu juga terus. Lalu kalau nih buatan khawatir, nah sampai dia anak sekolah di Australia di Jerman asal tak diraine rai soleh. Iku tetap kemungkinan itu. Wong Jerman sing anut anakmu, anakmu sing anut wong Jerman. Karena kekuatan hidayah ini luar biasa. Coba sekarang mahasiswa udah biasa pacaran. Itu ketika di Inggris, di Jerman udah kayak masjid, kayak komunitas Muslim, dan banyak yang tertarik menjadi Muslim. Itu udah tahu ngaji jalalan, orang hafid. Karena nurul iman itu tetap akan mengalahkan apa? Zula musyirki atau zulumati syirki. Tetap asal wong Islam itu Allah mensifati dirinya apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Jadi sebenarnya kita ini hanya butuh status amanu. Asal kamu sudah iman, itu Allah mensifati dirinya Allah sendiri. Itu Allah mensifati dirinya yukhrij, saya akan mengeluarkan. Jadi kita hanya butuh status amanu. Setelah kita amanu, Allah mensifati dirinya apa? Allahu waliyul ladzina amanu mesti yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Jadi kita harus butuh ila darajatil iman. Setelah kita ila darajatil iman, maka hubungan Allah dengan kita adalah yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Kita pasti dikeluarkan minadz zulumati ilan nur. Jadi kira usah khawatir anak mending titi asal tadi loh ya. Pastikan nih anak memiliki amanu. Amanu sing standar pangeran. Ora standar KTP. Paham ya? Jadi untuk lisensi kan ketoro. Anak di nur ora ketoro judul bapak yo. Bulat bahaya tambah meneh. Mong kowe nasab akhir ndok tunggu lametung. Ruwet meneh. Paling kiai ning Jawa iku jarang nasab nganti 5. Paling bapak mbah wis. Ayo ngadon ngene. Sing iso nyebut kiai, sing iso nyebut bae nganti gak maksudnya bapak itu jek rontok Arab jenis bae buyute. Kira-kira sing wis kiai ketat so ekstrem iku bae jek katokan cek yakin asal wong Jawa lho. Mayoritas maksudku. Kadang sing cerita aku ya kiai cerita aku, mbakku ya orang salat terus. Paling sing nasab top kan siji Karwan Habaib nomor kiai sing turun wali songo. Tapi kan kena dihitung ngono. Jadi kalau baleni malih sakjane niku mboten masalah. Wong Islam temu itu kula roh dhewe mboten jare.
Saya itu pernah di Jakarta itu ketemu orang di Selandia Baru di New Zealand. Wongnya raine wir, jelas potongan rati duit. Potongan rati duit, potongan turunan kiai. Mene ku di komunitas teng New Zealand, di komunitas Muslim. Padahal dia di sana itu kerja sebagai pelayaran. Itu ketemu saya di bandara itu, hormat sekali dengan saya katanya. Satu-satunya hiburan dia itu nyetel YouTube pulang, berdalu nyetel. Dan itu ya jadi kiai di New Zealand. Ya Islam Islam nopo. Karena tadi saya itu kan anggar istikharahnya pangeran. Sebenarnya kita hanya butuh status aman. Setelah kita aman itu Allah mensifati dirinya dan sifat Allah pasti nafidah. Sifatnya Allah pasti terlaksana. Sifatnya Allah itu pasti nafidah, pasti terlaksana. Dan Allah mensifati dirinya saya, kata Allah, asal kamu iman pasti kata Allah yukhrijuhum minadz-dzulumati ila nur. Itu pasti orang kok mungkin, karena Allah nggak akan terkalahkan. Sekarang trennya misalnya orang imigran Ethiopia, imigran kulit gelap di Amerika, trennya mereka menjadi kafir apa menjadi muslim? Menjadi muslim, anak turunnya ya muslim. Di Argentina yang minoritas juga gitu, di Jerman, di Australia, trennya. Makanya wajar kalau orang-orang non muslim itu takut terhadap imigran meskipun gelap, meskipun pekerja itu, karena trennya tetap mereka itu nggak menjadi kafir. Makanya meskipun mereka ada kiai, ada dai, atau ngaji sawi, tetap ditakutkan karena tetap trennya itu membawa Islam. Mulai pemain bola, gayanya pemain bola, tapi tetap Islam. Padahal Islam menghafal Fatihah atau sholat tuh. Ya tetap nyabu, ya tetap, ya agak sih tetap nyabu, tetap ngegeng, tapi tetap. Dan pertama orang Eropa belajar Islam, bingung Islam sih sholat kan, lucu kan? Ya tapi tetap dia gawe iman, agar gawe iman tetap yukhrijuhum minadz-dzulumati. Nah kena macam Quran es kaya aku jadi wali, nah orang sarjana Arab jadi wali. Jadi sebetulnya kita hanya butuh status alladzina aman. Setelah kita benar-benar amanu indallah, Allah mensifati dirinya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum. Dan Allah mensifati wali, saya ini walinya mereka. Jadi orang sekedar yukhrijuhum jadi wali. Terus keren ya sobat. Ya wali, yo. Bukan wali amatir, langsung papan atas. Bismillah, Allah biar mbak sing tikan. Tapi kira percaya be pengiran. Allahu ti Allah waliyul ladzina amanu, kekasih wong sing iman. Dene kok iman ora wali wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengen kaji ora kesampaian ndonga apa ora mandi berarti gak wali belas ya. Ya mukmin. Kalau ndonga nganti sungkan, kalau kata mandi lan ora jarang ndonga. Nak kepeksa itu banget berantane ning pangeran terpaksa ndonga, tapi jarang kalau ndonga aja. Lah nak ndonga sing umum-umum supaya kowe roh dalan tak dongakno. So ihdinas siratal mustaqim tak dongakno. Supaya kowe dadi manusa tak dongakno, supaya sing umum-umum ae. Nah niku sering kula ndonga. Saya ulang lagi, bayangno kowe iku dadi Syekh Nawawi, dadi Basim Asy'ari, dadi Syekh Mahfud, dadi Syekh Khona Khalil, dadi Syekh Imam Sa'rawi, dadi ulama-ulama sing menangi wong Islam itu tertindas. Kayak apa bingungnya mereka ketika menerangkan ayat di mana kebenaran pasti menang. Kira rasane dadi ulama. Mau anane nuntut, jare wong Islam mesti menang kok kalah, jare duha mari sugih kok tetep melarat. Utek nuntut. Mestine kowe ora dadi santri aktivis. Padahal ciri utama wali iku ora tau mu'aradhah, ora tau nentang. Wal mukhalafatu sababul firaq. Sumare ra wali ku kakean mukhalafah. Jadi gayamu khusuk, tapi utek kan gak tau khusuk, jadi mukhalafah berontak wae pangeran berontak. Ngono kancaku apal alfiah bojone elek ora trimo. Mergo nek ning apal alfiah dijajahi gurune, nek apal alfiah bojone ayu. Coba bojone tetep lah sucune sing ijazahi bojone elek pisan. Mangkel kan akhirnya. Lah nek iki diterus-terusno hafid yo mangkel, jare nek apal Quran uripe penak. Jebule ora tau. Ora tau penak. Lan kalau betul nanti ijazah itu kena utak-utak berontak itu malah pucat kan. Nah ngerti kok gunanya duha apa ya duha wae ya. Nak gunanya mau coba kia ya mau coba ya. Ojo geman ke mana gunanya. Mesti protes. Utak elek-elek ini pikiran.
utekem lho. Lah aku niteni iki sing wali mbok ora niteni. Ana nure, mesti ana nure. Karena tadi, iku anggere maca Quran itu sering nangis ngoten. Sebetulnya kita ini tidak butuh apa-apa, mau butuh status amanu indallah. Setelah kita amanu indallah, maka Allah mensifati dirinya bahwa Allah sendiri yang akan yukhrijuhum minaz zulumat. Itu pasti. Karena sifat Allah pakai nafidah, pasti terlaksana, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya, caranya iman gimana? Itu tadi iman itu sampai ngalami bidalail wal hujat wal barohin. Kita iman secara logika yang permanen. Mulai aku nak nyifati Allah, itu ketika Allah tidak nerangkan ilat, itu malah bagus. Misalnya Allah hanya ngendikan yuhyi wa yumit, saya ini Tuhan, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Sebetulnya saat kita hidup sekarang, itu ya kita tidak tahu kenapa hidup. Mungkin roh nyawamu manggondi roh. Cuma kirinya kita ini punya bahasa-bahasa sing al asbab al kasifa. Kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu daftar wali itu kita ini terjebak asbab. Terus kita melok jadi goblok. Mangan beni sore, nyari sesuap nasi. Memang bahasane wong-wong goblok. Jadi kowe akhirnya katut goblok. Kenapa makan? Untuk mempertahankan kehidupan. Akhirnya kowe biasa untuk mempertahankan kehidupan orang harus makan. Nah, kalimat harus itu kalimat goblok karena kamu mendikte Tuhan tergantungkan oleh makan. Jadi Allah iso ngekeki urip kowe nak mangan. Jadi terus kowe akhirnya terjebak rabtul asbab al adiyah, kamu terikat oleh asbab. Padahal syarat wali itu keluar dari itu. Kalau kowe bayangno cucu salate Ka'bah kan ra iso. Piye carane ngene? Tak kok piye carane wis malah bakal dadi wali ngono lho. Tapi nek kowe yakin pokok iso. Iku malah kate jagal modal apa. Wis ra iso wali lah kemana ora ira wis ra iso. Jadi syarat wali itu apa menghilangkan rabtul asbab. Lajanya kita menerang caranya jadi wali itu kada, tapi masalahnya kan gak dinyali untuk. Saya terus piye ya, jadi wali atau jadi wali? Wali ya angel, ada apa alfiyah, apa qawaidul usul fikih, apa? Emilanti, wali. Lajanya lah gampang wali. Karena fakir sabar sesuai wali. Bojo judes sesuai wali. Masih banyak lah peluangnya, Mas. Terus dinyai tonggo itu sesuai jadi wali. Lah ada wali itu jadi wali mergo dinyai tonggo. Rubba asa akhbar madfu'in bil abwab. Jadi dia ini pakaiannya kedual-dual, raine ora jelas. Madfu'in bil abwab ning titi ditolak. Tapi itu malah jadi wali. Masih banyak jalur wali yang murah itu masih banyak. Fakir sabar ning titi disio. Bahkan bojone wae itu peluang itu juga peluang. Nah ini banyak pilihan, kayak solusi ini banyak pilihan jadi wali itu tersekadar masih banyak. Tapi kalau ini buatan gak ada kepentingan nopo-nopo tentunya kecuali li'ilai kalimatillah. Lah caranya gimana? Kalau kita ingin li'ilai kalimatillah, kita jangan batasi orang mukmin ada di mana-mana karena ini nur. Tapi saya tidak menyarankan anak sampean Australia, itu mau potongan katut kan yono. Tapi kue nak ngelarang dosa. Piye-piye nur iku ning diwae tetep bersinar. Mau kunang sak cili-cili tetep iso bersinar fi dzulumat ning kegelapan. Masalah iman dhewe ku wis nggawa nur. Niki perhitungan strategis lho, napa perhitungan apa? Strategis. Wis kira usah kuwatir. Engkau nak iman wis sah, ikut tetap Allah mensifati dirinya yukhrijuhum minaz zulumati ilan. Jadi enggak mungkin kita enggak dilindungi pangeran, enggak mungkin. Wong Allah sendiri yang menyatakan aku sing ngetokno kowe minaz zulumati ilan. Saiki bukti paling gampang Islam ono ning Australia, ya gawanane mahasiswa PTKI, ning Korea ya gitu, ning Argentina ya gitu, ning Amerika gawanane imigran, gawanane kiai. Gawanane imigran setelah jadi komunitas muslim baru kadang-kadang undang kiai. Mungkin ini gaya jari dai piye, mungkin ini tiket ditukokno aneh-aneh, ora usah GR. Mulane ora para pangeran klira-kliru berkakan di servis. Mana aneh. Dai asline yo sing TKI iku. Iku asli. Gaji di gurunan gawe masjid. Dia ini teko wis ditukokno tiket. Iya diundang difasilitasi. Nah, berhubung dene kiai ini terus dianggap sing paling dai. Iku nak sing kiai ra iso ngaji terus ujub tenan. Yo ruwet.
saya mau datang ke Korea itu 6 tahun, anak-anak pengurus Korea tak bina di Jogja itu rata-rata kan Solo Raya itu ngaji saya lama sekali. Kamu gaya-gaya nan diundang ke populer, orang tarbiyah iblis, orang apa? Tarbiyah. Kalau terus nong ya, jadi ini penting. Terus, kue nak kepengen para pangeran, bayangno jadi ulama di kayak apa tersiksa. Akhirnya ulama di sini tasyafi itu menghibur diri, tasliyah, bahwa Nabi pernah kalah di Uhud. Nah uniknya Allah ketika Nabi kalah itu pakai istilah watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalau Nabi sedang kalah atau orang soleh sedang kalah itu pakai sama-sama annas. Nah itu pilihan. Ada pilihan kedua atas nama dunia. Dunia ini bukan darul iqamah, bukan darul khulud. Jika agak masalah ada orang mukmin menderita. Kalau ada orang mukmin wa ulaika humul muflihun pasti fil akhirat. Nah ning dunya ya ora tau muflihun wis buruh kere damuk bojone. Itu juga pilihan. Makanya ini tak wari ilmu tafsir ben kira rodok pinter. Lah iya misalnya wong mukmin disifati wa ulaika humul muflihun wong sing bejo. Itu mesti kudu mbok tampil fil akhirah ning dunya melarat kere. Anak wae lho ora percaya. Lu jabat RT dilorot niku muflihune ning ndi? Muflihun ning ndi? Lah seperti ini harus kita takwil muflihun fil akhirah. Itu ya pilihan tafsir. Engko misalnya buat ada muflih, pokoknya agar gelem iman mesti bejo. Ketemu wong sing cangkem elek, bejoku ning ndi lebah. Kula mulai cilik ya buruh nganti tuwa. Mboten kula tok, bapak kula prestasine nggih. Buruh. Niku mboten mbah kula ya. Terakhir buruh Nabi Adam. Nah misalnya seperti itu kan ya repot kena dibantah. Makanya bener Ibnu Abbas kalau ada dawe pangeran pasti halan duna halin. Itu paling gampang ya seperti itu. Jadi kalau ada kondisi tertentu misalnya orang mukmin pasti menang, tapi karwan mesti menang di akhirat. Ning dunya itu kadang Allah pakai istilah nudawiluha bainan nas. Nah Nabi itu orang paling tahu muradhu. Nabi itu orang paling tahu yang digedaki Allah. Sehingga Nabi itu kalau perang itu ya tetap takut kalah. Karena takutnya Nabi jangan-jangan ini pakai status manusia, wah repot ya. Nah, status manusia bisa kalah. Nabi pinter, terus akhirnya masyhur. Tapi kalau sampai udah di Nabi malah ngarang. Gak misalnya orang Nabi kan warasatul anbiya. Warasatul anbiya itu ulama, jelas orang mubalagh yakin ulama, orang mubalagh. Mulane orang ulama salah biasa wae, orang ulama. Mungkin ku ya padha dene wong ora ulama. Wong ora ulama kok mbok ulamano iku malah aneh-aneh. Sing warasatul anbiya iku ulama, orang mubalagh. Nek liyan ulama salah ben kok banyak rapati ulama. Nabi Muhammad pas perang Badar itu ngerti selerane pangeran. Wah pangeran yang nganggo aku menusuk repot. Iso wae ka? Artinya nganggo status Nabi pembawa kebenaran. Makanya ndongane masyhur, ya Allah, jika saya kalah itu enggak masalah sebetulnya. Tapi sing roh nak jenengan pangeran grup kutok. Mboten grup BA ya grup kan jenengan. Iso bae ya grup lah, cara saiki napa? Grup. Nah, tapi buatan grup A grup. Makanya dungane Nabi enten Allahumma in tuhlik hadhihi isaba lam tu'bad ba'dal yaum. Pun Gusti gak apa-apa grup jenengan kalahno. Tapi nyoro lho jenengan sing roh nak jenengan pangeran niku. Sing roh nak jenengan pangeran mau grup tok. Sekali kita mati entek, mun ra ono sing roh nak jenengan pangeran. Akhirnya pangeran maringi menang. Mergo iki hak ambek batin. Perang Uhud ora, perang Uhud itu beda. Perang Uhud itu menceritanya kayak bareng perang Badar orang Islam menang. Jadi Abi Sufyan mau iduna Badrusani. Mulane Uhud nama lain adalah Badar Sani. Jadi perang itu perang dendam. Amat baleni nek. Tak kaji Nabi aku muni, yo gak apa-apa. Lagi perang nudawilu bainan nas. Yo sentrakto aja kowe kok marai keliru. Soale rungokno ya aja kowe baleni nerangno. Nah nang takok ya wis nyetel dhewe mergo nek kowe nerangno mesti salah. Mergo iki sensitif, ruwet. Tapi kula mesti bener ya wong kula anut pangeran dalam bab itu. Jadi Kanjeng Nabi di kalangan ning Uhud itu kadang Allah pakai istilah watilkal ayyam nudawiluha bainan. Ke perang Uhud itu unik. Abu Sufyan bareng kalah itu balane lewat yo. Kapan wae melane Uhud itu ning tarikh dene Badar Sani. Padahal panggonane ning Uhud tapi iki seri aja nih. Kayak kowe saiki melarat itu kan sak coba seri terakhir ora ya. Jadi halan duna halin. Nah,
Begitu juga Nabi, misalnya Nabi donga Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, itu ya halan, satu kondisi. Tapi Dawe Said Zabidi, awas kena anut hadis yahyini miskinan secara goblok, wamuk dunia akhirat. Jadi Said Zabidi duka, kowe kok yakin nak Nabi ku mata miskinan? Kowe kok keliru. Miskinane Nabi yo halan duna halin, wong Allah jelas ngendikan alam yajid kayatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, terus wa wajadaka ailan fa'aghna. Akhirnya Allah itu aghnahu, memberi kekayaan. Ya berarti miskinnya selesai gak? Selesai wong alami futuhat. Kowe ora tau ngaji rasa kecangkeman. Jadi Nabi miskin yo halan, tapi akhirnya kan wa wajadaka terus ailan fa'aghna. Saya sejal makna nih, alam yajid kati manfaat wa wajadaka, terus wa wajadaka ailan Muhammad, Allah menemukan kamu dalam keadaan ail miskin, fa'akhna, maka Allah memberi kecukupan. Nah kira-kira Allah memberi kecukupan hasola am lam yahsud? Hasola, ya kok ono futuhat Mekah, ono fatuh Mekah. Itu sahabat yang tahu melarat itu untuk bagian emas nganti gawe ora kuat. Lah iya artinya Nabi miskin yo halan duna hale. Lah muga-muga goblokmu yo ngono halan duna hale. Ora kok dieling-eling bareng ono wong kiai. Oh di sekolah atau muga wong kiai. Ayo repot. Gobloke iku masa lalu. Enak wis dieling-eling mek kancane. Kancane sing menangi ra mugae. Yo aja ngono, gobloke iku masa. Ya saiki sik ketularan sithik-sithik ngono ae. Lah nang ngono kiai ra nek dipercaya kabeh mesti tau. Tahu goblok nek pondok tahu tangan, semacam-macam. Lha iku halan guna hale. Ya muga-muga goblok kemi apa? Halan guna hale. Lah repote saleh yo ngono iku, bedak-bedakan. Pas ngaji niki saleh, bariku yo mbok. Wong gak permanen gak meyakinkan kan. Mulane ngaji kowe ra iso sifati Nabi misalnya sufi-sufi. Nabi ku fikir ngene-ngene. Memang itu pernah terjadi, tapi akhirnya fa'azna. Dawe ithaf itu fa'azna. Nabi akhirnya diberi kecukupan. Ora kecukupan. Nabi ku di akhir 10 tahun sebelum wafat itu luar biasa sampai memaklumatkan mantaroka malan fali warasati. Sing ninggal dunya wis ben diwaris anak putune. Pokoke keluargane lah. Wa mantaroka dainan fa alayya qada. Sing diutang lapor aku tak sawah. Masyhur hadis iki. Dene ora sang gobloke wong. Lah wong wani ngomong ngono melarat tau sugih jawab. Sugih. Ah delok Abu Hurairah. Aku iku paling apal hadise Nabi. Kena apa? Aku iku melarat isaku mangan melok Nabi. Deloki wong kak melarat ta sugih. Sugih kowe aneh-aneh. Lho ki nyifati Nabi fikih. Lah jan kowe mubalek ora wong alim. Ayatnya jelas buat wajah bedino waduha, macam ra paham. Lha saiki nak Allah wis fahada ya khasolatil hidayah. Nak Allah akhna ya khasolal ghina. Berarti Nabi ora wong Allah sing ngendikan Muhammad itu dhisik melarat. Fa akhna terus aku maringi sugih. Lah kira-kira paringan Allah kasil tak gak kasil? Kasil. Wes tobat lho, cangkemmu niku mari. Melarat-melarat iki kok madakno mbek Nabi. Nabi ku melarate pilihan, ora apa? Ora kepeksa. Mesti pilihan di dunia akeh dikakekno wong benang teh, iku pilihan. Koyo kula merayat tak pilihan. Cara kula dadi mulya ora iso. Cuma gayane merayat anut kowe mergo. Koyo kula ngebis ngoten pilihan, duwe mobil di supir, tapi ngebis pilihan kowe kan makom. Macam kere ya. Seru repot ngaji dora khatam repot. Lha Nabi kok jare melarat nganti kabundut itu halan duna hal. Ini jelas wa wajadaka ailan. Jadi pada akhirnya Nabi itu ngalami asna. Meskipun akhirnya tetap fikir, tapi fikir pilihan. Ya tadi misalnya uang itu dihabiskan supaya Nabi ketemu pangeran walisa inti dinarun wala dirham. Tapi itu kan pilihan. Tapi tetap Nabi song ngurmat Abu Hurairah, ngurmat Bilal, ngurmat Ashabis Suffah. Saiki song ngurmat wong kere ta sugih. Sugih. Yo ngaji kok ora khatam, lucu kan wong-wong nak ngaji. Diceritani iku yo muni nggih, dicari Nabi melarat yo muni nggih, tapi ora iso ngumpul lho terus piye. Ngono yo kok do urip aku. Yo urip yo kena nggo pidato. Allah karim amit tenan.
Ya jadi gue kudu ngaji. Jadi perang Uhud itu perang sing kadang Allah ngitunge bainan nas. Tapi nak perang Badar dari Allah itu disebut furqan. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi dari awal Badar itu digo pangeran pertarungan hak dan batil. Sehingga kalau yang menang batil bahaya betul. Tapi nak Uhud itu ora. Pangeran istilah perang Uhud wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi kayak gue, kadang kan suka sih rasolat, gue duha terus rasuke, gue sih tahu solat, suka. Aku podo menusane, kadang pikir aduh teteng, podo menusane ben kono. Dia milih di status menusa, status hak yura terus. Nah, aku nak ngaji khatam, jadi beto ngaji khatam, berah khatam beto. Jadi sing warasatul anbiya itu ulama. Nah, ulama sing salah itu jodoh tamisi, paling salah kepleset. Nah, orang ulama salah panjen awalnya kan panjen ulama, kok ribut. Maksudnya misalnya orang salah dalam satu hal, ya salah dalam hal yang lain, panjen orang. Kayak ngomong sufi sing gak tahu ngaji, baru nabi ku melarat ngene. Dia nabi disifati melarat, itu kayak maknani fa'agna biye aja. Kena darani nabi melarat terus kena warani fa'agna biye. Fa'agna mongko maringi sugih sapa pengiran. Berarti nak tetep melarat ngene. Fa'agna mongko maringi sugih sapa pengiran tapi ra kasil sugih. Lho yo kafir. Ngawur. Pengiran maringi jika ra kasil. Cok ora rodur. Ayo ke anak takut anak tongkong. Ayo jawab. Ayo anak takut anak tongkong. Enak. Kok orang karu-karu ini. Ayo milih tiga. Dan duri sarung. Oh aneh. Budina nak subuh mau coba buat duha tapi raro karep. Mengkaruan buat duha demi waktu duha. Duha itu maknanya memberi harapan. Mulanya waktu yang dibeli dengan isyraq. Duha itu dianggap ibaratun anil roja, jadi anil amal, jadi kabeh itu gampang diharapkan. Jadi semuanya tentang keceriaan. Nah, di antara di situ Nabi diselesaikan semua problem sosial beliau dimaklumatkan Allah itu selesai. Makanya makamnya Nabi terakhir mikir orang lain fa'amal yatima fala tagharu amma sa'ila fala tanhar, terus terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kira-kira iku nikmat fakir iku kena dicerita-ceritakno wong. Jadi aku takok. Dadi wis karek cerita nikmat man aku ya tau melarat tapi wis bar jong. Kan dadi iku jenenge wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Lah nek fakir oleh critakno piye? Lah iya sing kena diceritakno kan ngene misal aku dhisik goblok dong. Akhirnya sergap terus alim. Iku kena diceritakno. Aku dhisik fakir saiki suge. Aku saiki bojoku sitok, saiki papat. Aja dhisik sitok saiki ra duwe. Kok ora mlebu bini mati robika. Dhisik sudah saiki tambah nemen ra iso. Dadi jenenge nikmat iku selesai. Berarti sing kena diceritakno piye aku dhisik melarat. Saiki suge. Ngaji ngono kok ora paham, nek diterangno ora. Nggo sawi ngalor gitu. Ya jadi anggere ana cerita asal ijek donya ku halan dunal. Eling-eling di antara pilihan takwil Ibnu Abbas. Mulane nek kanca melarat zaman sekolah ra munggah sudah dadi kiai aja terus darani rasa. Aku goblok zaman dhisik. Saiki cek rodok tapi kadang-kadang kan ra percaya Mas kanca-kancane. Wah, kayak kanca sing ra percaya. Kok iso jago dadi kiai iki nak sekolah ra tau munggah. Pomene gurune ya ora trimo kok iso. Ya aja ngono, anggape ana perubahan apa? Perubahan. Utawa ya masyarakate luwih goblok. Sajane tetap goblok, hidup di masyarakat sing sangat goblok. Iku yang mungkin. Terpandai di lingkungan. Kalau terpandai di lingkungan itu saking ya strong ya. Jadi ngaji tafsir itu ngambil ulama. Ya ngambil nopo ulama. Karena ulama ini sing tersiksa ambek nak ono ta'arudul ayat. Mulane Imam Suyuti di bab faslun fi muhimil ikhtilaf. Muhim maknane ma auhamal ikhtilaf. Jadi dohire itu beda-beda. Kan yang Quran kan dohire beda-beda. Ada kondisi di mana orang kafir gak usah ditanya. Ada kondisi di situ disebutkan ditanya. Waqifuhum innahum mas'ulun.
ada kondisi begini-begini itu Dewi Ibn Abbas halan duna hal. Ini ya contoh paling gampang ya, yang gue mesti roh itu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Semua orang akan lari dari saudaranya, dari bapak ibunya. Tapi nyatanya ketika mau masuk surga Zumaro itu saling ketemu apa saling lari? Ketemu. Saling ketemu. Berarti Zumaron ya satu kondisi, Firor ya Firu ya satu kondisi. Jadi kan misalnya ono gempa, tentu pilihannya orang lari dulu, asal lari, paham ya? Mungkin setelah reda, boleh anaknya, boleh ibu juga. Ya itu kan kondisi. Terus orang cerita, pas gempa melayu kabeh, tuh bayang melayu terus. Lagi kok ketemu anaknya, ya melayu, ya tahu saya gue seorang kan, ya ngono. Tak ngono kok raiso. Dong ya, dong ya. Mas sini ngomong sholat. Loh masalahnya aku melok isen nunggu jalan ini morore ini. Lu jadi guru ya tuh isen ngawur. Mulai ini ya ono goblok yo isen ngawur. Cuma aku latihan ikhlas. Akhirnya rada isen wong ikhlas. Wong ikhlas yo repot tuh. Di murid ra paham yo ra isen santai. Mulane ikhlas nak kenemenan yo dadi goblok perkara. Mulane Nabi nak gojok bener. Aku bener setuju mbek Imam Ghazali. Ku ape dikritik nek Imam Ghazali. Ya mergo ikhlas yo ono ngawure. Mesti ono ngawure tapi ngawure ikhlas tetep ape. Lho jelas dawuh sinten Imam Ghazali asring riwayat niki. Anna sukulluhum halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun. Nabi wal mukhlisun ala khotorin azim. Wong ikhlas yo bahaya tuh di murid goblok ora isin santai. Kan mulangnya ikhlas. Gak hasil ya apa? Wah ya repot ala khotorin azim. Jadi mulane kula niku ape kelas temen-temen yo mbok. Karane kok akhirnya ra diisin. Akhirnya nak mulang mbek ngantuk terus memeng, sepaham ra paham kok pangeran. Repot. Mana kae lho kiai kelas nak mulang mbek ngantuk dermemel dari alasane sing mahamno pangeran ra aku wis suwe ra ngono. Rai-rai ngene ra diterangno jelimet iki ora paham tenan. Wong diterangno jelimet e ora paham. Mana kalau setuju model Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ngapain anak ikhlas. Tapi nak mikir murid itu nganti nangis. La'allaka bakhi'un nafsaka. Sampai Nabi tirakat, aku terus dadi nabi tora yo wong ora paham-paham. Lu masyhur hatta hamma antaradda minal jabal. Sampai Nabi ku mandani kaum ora paham-paham nganti saku leren piye iki. Masih taradda minal jabal, masyhur ini riwayat-riwayat. Enggak usah diterjemah taradda minal jabal. Lha iku disebut la'allaka bakhi'un nafsak, muhlikun nafsak. Muhammad coba pikir temen-temen kok nganti awakmu rusak. Di kula ora oleh misalnya mikir sama nafam terus kula kurun ora oleh, mbek pangeran ora usah. Ora paham yo bakat. Tapi misalnya aku dapur gitu salahno pangeran, wong di murid ra paham kok gak tersiksa. Iku calon ulama ta opo? Ya tunggale kok mbalik karwan duwe urunan disangokno kok tenang yo piye. Gue tersiksa sithik-sithik. Ya senajan to halal tapi ono tersiksane. Wong ngerti apa? Iurane udor tarian bareng kumpul dikekno ndekne dhewe alpat yo ono tersiksane to dul. Senajan to halal tapi yo duwe tersiksa. Nanti dia yo misalnya kayak pulau senajan to goblokmu bakat yo duwe tersiksa tapi aku gurune. Yo kudu ono bakhiun nafsak. Tersiksa. Senajan to tersisa ayo tetep ngene. Lah iku tekan dari pangeran sakit mbek kekasih la'allaka bakhiun nafsak. Mat yo pikir nemen-nemen. Tapi akhirnya terus dipikir Kanjeng Nabi wapian. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ikhlas yo jalan, peduline yo. Jajal kiai-kiai yang gerlatan ikhlas, sak mulang terus gremeng mbek turu. Kok iki apa, Pak? Ikhlas. Mana benar digojol ke wal mukhlisuna ala khotorin azim. Mukhlis itu dalam bahaya besar. Mereka tuh biasanya ora peduli. Kenapa orang ninggali warisan anak putus kabeh pengen ben ko. Ibarat ra digekno kopi bojone ngamuk, jare kabeh pangeran. Aneh-aneh. Jadi orang-orang wong seimbang kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ku yo ngampanyakno ikhlas. Tapi Nabi ketika umatnya orang tok hidayah atau ora pinter atau potensi neraka itu tersiksa tenan. Sampai dawuh fa wala ardo wa waqidun ummati finnar. Kalau tetap boten ridho, nah salah satu dari umatku wonten sing teng neraka.
Artinya kan ini orang kok Nabi ikhlas jual setang. Dan rokok itu terserah lah Gusti. Meniku kaulane jenengan jadi nakal tenan Gusti. Orang-orang nih riwayat Nabi muni ngono. Lan akhir ulama kaya kula bingung. Nek ana wong salah mbek Nabi nyepuro ta ora? Mergo ape ra nyepuro Nabi dhewe gampang nyepuro. Ape nyepuro salah kok disepuro. Lah kira tau bingung kira ulama kok. Angel ngadepi kowe iku. Repot. Kowe ora rasane dadi ulama, dadi ora rasane bingung. Kalau ana wong salah mbek Nabi, ulama mesti bingung. Ape ra nyepuro sifate Nabi gampang. Ape nyepuro wong salah kok di. Kowe milih ndi sih? Bingung. Dadi ulama kuwi ora bingunge. Milih ndi? Kaya kula ngene iki kan ulama, darane sampean ngaji ra mesti entuk ganjaran. Mergo ngaji ku muk sunat, ngrumat bojo iku wajib. Saiki nakoni sunat tinggal wajib dosa ta. Berarti iki rombongan dosa atau rombongan taat? Ya jawab. Iki lho iki rombongan dosa atau rombongan taat dosa? Nah, aku fikih iku apa? Tapi nek aku fikih ngilangi goblok iku wajib. Blojo iku wis cukup umpama bojomu kona. Berarti kena nang omah malah dosa. Mergo ora ngilangi goblok. Berarti iki wong apik to wong elek? Apik. Ya sekarang fikih piye no? Fikih. Milih iki fikih yang pertama kedua. Ya sudah pinter Anda semacam. Semacam diulang ana gunane, diulang ana gunane. Jadi ikhlas itu ada ukurannya. Nama ikhlas itu ada ukurannya. Jangan sampai kita ikhlas kemudian tidak bakhiun nasar. Nabi itu luar biasa. Diutus pangeran. Nabi dikandani pangeran. Hidayah itu terserah aku mat. Wa ma anta alaihim biwadil terserah aku. Kira usah mbok pikir. In alaika illal balagh mau nyampe notok. Tapi Nabi yo kuru yo tahu munggah gunung. Masyhur hatta hamma antarad minal jabal. Tapi Nabi dikandani pangeran. La'allaka bakhiun nafsa. Itu tersiksa. Mereka ciri khas orang peduli itu tersiksa. Diri wanita hajud, diri yang qiyamul lail, ben sing pidul-pidul terus mlebu swarga, tersiksa. Lha umpama Nabi nganggo wa ma anta alim biwadil wis wante ben ngono. Alasane ora ngono iku, proporsi ikhlas ora kaya ngono iku. Jajal lak sing ikhlas mesti terus dablek, tak jamin. Mereka mau aplikasinya gak pas, presisinya gak. Jadi yang gak ikhlas terlalu ambisi, agar ikhlas terus jual setang. Jadi cara gawe ramuan itu atau bener. Monjen bakat ulama. Jadi ya mau nak saya ikhlas jual setang, nasing mikir ambisi. Wah murid dipikir tenanan, coba di manajemen. Ziarah wali songo golek selisih. Santri kono wagam wabe, coba golek selisih. Agar terlalu semangat mesti jadi ambisi. Tapi agar saya ikhlas mesti jadi col setang. Tuan gono. Jadi bakat ulama, enggak bakat ulama dia ukuran ulama karena bena dalika ulama tidak pas di tengah. Lah ulama itu orang yang warasatul apa? Anbiya. Dia ukuran itu di tengah. Seneng kadang lu sering bingung, ngadepi wong salah mbek pangeran yo bingung. Ape gedeng awake nyifati dzati ghafur. Ape seneng wong salah kok disenengi. Kowe milih ndi sih? Ya kok ulama harus digaris tengah. Nah kowe kan gak bos menghujat yo over. Nah belo yo over. Paham ya? Ya sih bapak paham ya. Paham tuh paham nah. Kayak latihan bahasa Arab. Lalu kalau ada ijazah sama aku rata cocok. Aja setukum sebenarnya. Mobil. Nah, itu waktu kali latihan bahasa Arab. Paham tuh. Paham. Understand. Repot. Kesuaian untuk pengiran. Ya ikhlas yo ono takarane. Ikhlas ono takarane. Jadi lengi-lengi. Jadi dawe ulama-ulama kalau dikatakan Islam menang, itu maknanya halan diunang. Yang permanen itu bil barohin wal hujat. Itu kemenangan secara permanen. Bahwa logika yang sehat pasti mengarah dukung Islam. Lalu Allah mensifati kul falillahil hujjatul baligh. Lalu keluar mati-matian ngatur hujjah mati-matian.
Nanti saat ini kalau mati-matian tenan, entah ngamek lah. Kalau kepengen Islam itu dikenali lewat hujah, entah ngamek. Nanti kalau nanti macam-macam lah, nanti ketemu orang pinter-pinter tentang Jogja, tentang Jakarta, termasuk ketemu non Muslim. Karena mereka yang sekuler ya banyak. Jangan kira semua orang non Muslim juga yang sekuler banyak. Enaknya yang sekuler kan mau diskusi, Gus Afif mau apa? Diskusi. Dan kalau diskusi kita tidak perlu khawatir, pasti yang menang itu Islam. Saya pernah ditemui banyak profesor, Bapak kalau Indonesia ada sekolah perbandingan agama, Anda setuju tidak? Ini karena di daerah global. Saya bilang kalau ada ya saya setuju, tapi saya tidak menyarankan. Asal yang dikaji Islamnya bukan orang Islam. Kaji orang Islam copet yang Indonesia agar ketangkep Islam, koruptor agar ketangkep Islam. Kadang ketua Islamnya Pak, Menteri Agama ketuanya. Nah, kadang yang ketangkep malah Menteri Agama nih loron. Banyak kerajaan Islam sing kadang diseliru fakol arba. Ayo selir-selir yang kerajaan-kerajaan ceritanya itu papat asa duri kira-kira. Itu terus misalnya ada hukum Islam, makanya saya bilang, kita tepono gunane, kalau tepono gunane, kalau sering diskusi, dan mereka mendengar saya nggak apa-apa, asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya. Nah Islam kan waras. Nah wong ya empuh. Sing waras sing ora ya. Ya matu-matan. Wonge loro tok, nek umat Islam sing kumat sing tok. Ya kadang umat Islam, kadang Islam sing kumat. Bener wong Tuban, bener wong mabuk ya. Umat Islam kok mabuk, ora kok Islam sing kumat. Tapi kalau yang diteliti apa? Islamnya nggak masalah. Khawatir saya yang diteliti itu orangnya. Nah, sementara sekarang itu Islamic Studies itu orangnya. Makanya kita sering di Barat itu agar penelitian Islam itu orangnya. Jika diceritakan kerajaan Islam di sini istrinya banyak, itu kan terus kita terus bingung kan? Makanya saya bilang yang diteliti itu Islam. Atau misalnya ada Islam yang Nabi Muhammadnya lah, karuan bener. Cuma kalau neliti Nabi kan tidak gampang juga, karena mereka tidak baca banyak kan. Ya soalnya gampang Islam. Ya gampang Islam loh Kiai Mansur. Karena kalau Nabi itu kan figur yang aktif. Ya figur yang aktif. Misalnya mereka neliti ternyata Nabi perangnya saja, terus nggak neliti bahwa Nabi perang itu hanya lidifa untuk mempertahankan diri. Itu akhirnya mensifati Nabi itu membawa Islam dengan perang, kan ya repot juga. Jadi menurut saya, terus saya ditanya, Bapak siap jadi konsultan? Ya. Tapi syaratnya tadi tetap Islamnya apa? Islam. Dan kita tidak perlu khawatir, pasti nanti happy-nya itu happy endingnya tetap balnak fil haqqi alal batil fayadmaghuru fa idza huwa zahi. Ketika hak dan batil ini benturan pasti menang hak. Asal Islam versus kufur loh ya, bukan orang Islam versus orang kafir. Karena kalau orang Islam misalnya ini nyun sewa ada oknum orang Islam penjahat, koruptor. Jelas yang orang kafir itu baik secara sosial. Berbandingno ya nyoron kan. Sini wong kafir menolong wong sing iki. Ini kan kacau kalau pakai orangnya loh. Loh enggak, misalnya kayak Swiss, negara yang teduh, yang damai, yang makmur. Sementara Syria, waco. Milih mana kamu jadi orang Syria atau orang Swiss? Jadi pilih ada uang jadi uang Swiss misalnya. Kan dia repot nak diukur secara sosial. Tapi nak dipikir secara Islam, milih di kayak pengeran telu besito. Milih di faham sing darani alam ini dimulai ketiadaan, dimulai wajibil wujud. Milih di kayak wong sing tahu diri sujud ning pangeran, ambek wong sing ora tahu diri ora sujud, milih sing sujud. Nah jangan tahu kowe dhewe ora tahu sujud, gak apa-apa, iku urusan ambek pangeran. Tapi logika itu kan mesti terbangun. Ya misalnya kita ditanya, kamu simpati kepada yang sujud sebagai ekspresi tahu diri seorang hamba kepada Tuhannya, atau milih orang yang tidak sujud sebagai bukti kebebasan demokrasi ini? Mesti orang kan kalau nalar kan milih yang sujud. Karena pertanyaan itu bisa untuk sosial, milih mana pembantu yang tahu diri sama yang tidak tahu. Ya, mesti jawabannya milih yang tahu diri. Nah kalau argumennya diadu begini, pasti kita nggak ada masalah kan? Lalu jenengnya apa? Membela Islam bil barohin wal hujat. Lalu disebut koja akum basoiru mirabikum. Jadi yang penting itu basoir, yang kita jaga itu hujat apa? Hujat. Kalau personalnya orang yang bulat, ono hafid medit. Lalu wong kowe apal Quran ora tau ngekeki Quran. Ono rapal Quran sering nyangoni wong apal Quran. Berarti kan wong rapal Quran biayai sing apal Quran. Lu sing apal dhewe ora tau biayai Quran. Kan kalau beberapa kali nyetak Quran tak puluhan juta, kula bayari piyambak.
Gue iling-ilingan aku seneng Quran, tau duitku entek gue Quran. Kalau nanti haji susuk 200 juta tak tukar Quran. Lah kowe hafid selawase entuk wae ora tau ngekeki. Kok kon barokah kuwi. Kowe dadi mubalek seneng Islam mentuk. Kapan kowe ngekeki? Islam. Nek takoki pangeran ngono kuwi. Ora wani. Mungkin ora tau ulama, ora tau mikir. Boyo mikir. Mesti dong aku kabeh. Gayane ndak tobat. Biasa wae paling umat-umatan no. Sange apik-ade pangeran wae ya. Inna wa yabsutu yadahu bil-lail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musiul. Mane kula iku ngadepi wong salah ya bingung. Bingung ku mau ape tuwegas sebele pangeran dhewe nyifati dzate ghafur. Ape ra tegas wong salah kok ora ditegasi. Iki milih ndi ya. Milih ndi partai izaratul jahli apa tarkul wajib? Izaratul jahli. Lah izaratul wajib iki wajib. Mulane bodhomu kuwi ijekno, ben nak ngaji ku sah. Langi-langine sithik-sithik wae mergo sunah pangeran latar kabuna tobakon. Wah nang pangeran nak gawe sunah iku kon apa? Kan sithik-sithik. Bertahap. Mulane ngilangi bodho aja langsung. Nek di velo seneng bayi. Pokoknya nak ngaji ku be ulama, nak ngaji ku ana hiburan gak apa-apa mek sapa kono tak cekel ya ngono apa? Hiburan. Walau saya umpama ngersakno sapa Allah maksraku mongko ora ngakoni syirik sapa ngakeh. Dadi Allah kadang istilahno syirik iku ya ngono sederhana. Wis amat terus apa pikir nemen-nemen. Umpama aku sing karep wong Islam kabeh, mulane ora ana wong Islam macam-macam wis rasa mbok pikir, kabeh dalam kendaliku. Jadi pangeran kabeh dalam kendaliku. Walau saya Allahumma asyraku. Tapi iku jukti nak nabi itu justru tenanan sampai Allah sinasihati Mbak Muhammad, kowe kok tenanan oleh ngilangi kemusyrikan. Ora usah tenanan temen-temen, wong-wong musyrik ku ya sing ngarepno aku. Nah itu justru bukti nak nabi oleh ngilangi syirik tenan. Mau nabi ra tenanan apa ora dawuh ngono. Wong awale wis ora tenanan. Jadi nabi itu luar biasa. Jadi tadi ikhlasnya itu tidak ganggu wirohnya, tidak ganggu tenanannya. Nah wong Jawa kan gak muni ikhlas mesti terganggu semangat ya. Oke ikhlas. Kadang salatnya ra benian, mergo wis ikhlas. Sange ra peduli dhewe wong salat yo ora sikatan, kan gak perlu jaga penampilan, mergo ikhlas. Ruwe banget. Lah nek kiai sing ora ikhlas ngono. Jaga penampilan. Apa kata mereka kalau saya khutbah dalam pakaian yang tidak rapi? Ya ora ikhlas, malah sih dipikir apa kata mereka. Lah kok sing ikhlas ngono. Khutbah berrokokan terus disep-sepno khutbah mbek ngantuk mbek jarene alasane. Ruwe betul. Berarti mesti kutubnya tuh podo ra bener deh. Nah Islam tuh wa kana baina dzalika ada seperti itu, takarannya ada seperti itu. Nah kalau eling-eling dawuh Bapak istiqomah ya aja tenanan. Nah istiqomah tenanan udah dadi ngugem. Jadi misalnya ono imam wajib alasan istiqomah itu tuwek watut tetep imam. Alasan istiqomah. Akhirnya kader liyane ora dikesem. Akhirnya kan iku istiqomah apa nguasai? Nguasai. Kok nak keterusan ngono iku lho. Nguasai khutbah keliru-keliru wis watut dan akhirnya alumni liyane ora dikesem. Ya, tapi misalnya terus dekne aku mau istiqomah mari darani nguasai dinta ini juga ora tau teko. Ya pokoknya gaya ukuran itu tidak gampang, apa? Gaya ukuran itu tidak gampang. Ya tapi Islam itu ngajarkan itu, mau tidak mau harus wakana bina dzalika qawama, harus terukur. Walau sa'amba mengersakno sapa Allah ma'asyraku mung ora nglakoni musyrik sapa ngake. Wa ma ja'alna lan gawe ingsun ka ing sira Muhammad alih ing atase wong akeh ora tak gawe hafidun ing sing jaga. Mesti Muhammad ana wong musyrik ana wong kafir iku wis ora usah dadi pikiranmu. Justru Nabi dilarang itu bukti jadi kepikiran karena dilarang sesuatu pasti sebelumnya di situ. Berarti Nabi kepikiran tenan saking pedulinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pangeran sing kekasih sake Muhammad aja pikir tenanan mari sake kowe la allaka baqiun nafsa fatu jaziyahum mongko males sira ing wong akeh di amali mama antalan ora ana te sira iku alih ngatas wong akeh diwakilin kelan sing napa
sing kena dipasrai, sing ngurusi wakil maknane sing ngurusi. Wong kowe iku ora tak wajibno ngurusi wong kafir. Maksudnya ngurusi dengan makna memaksai iman. Tapi kalau ngurusi dengan makna dakwah, sosialisasi hujjah, sosialisasi argumentasi Islam, pasti itu selalu dilakukan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena tadi kalau sosialisasi argumen itu qadijakum basairu min rabbikum. Fatas burahu mongko maksa sira kabeh ing kufar al ilmani atas iman. Wa hadza utawi iki qoblal amri dunya dan perintah dil kita kelawan kita. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.